Shalom Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ketemu lagi. Baik, kita akan membaca satu ayat Yeremia pasal 45. Yeremia pasal 45 ayat 5. Ya, Yeremia pasal 45 ayat 5. Yeremia pasal 45 ayat 5. Masakan engkau mencari hal-hal yang besar bagimu sendiri? Janganlah mencarinya, sebab sesungguhnya aku mendatangkan malapetaka atas segala makhluk. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi bagi kamu akan kuberikan nyawamu sebagai jarahan di segala tempat kemana engkau pergi. Lalu di Yohanes pasal 11 ayat 4. Yohanes pasal 11 ayat 4. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, ya ini memang masih harus berbicara mengenai pandemi, sebab dia begitu mengganggu kehidupan kita ya. Selain sakit, selain ada yang bahkan meninggal, ekonomi, ya kebebasan kita ya orang mau pergi jalan-jalan gak bisa dan sebagainya. Nah, saudara, sudah sampai hari ini, terutama di hari-hari terakhir ini, di mana banyak yang kena ya. Jemaat kita sudah 670 orang kena, ada yang meninggal, ada yang masih di ICU dan sebagainya. Nah, saudara, saya sendiri bergumul ya. Dari segala segi saya coba berdoa, cari tahu, dan saya harus berkata begini melalui Yeremia tadi. Hal yang pertama, Tuhan berkata kepada Baruk. Jadi ketika itu juga Baruk mengalami masalah, susah juga, dia harus menyampaikan firman Tuhan menghadapi orang Israel yang tidak mau bertobat. Tuhan mau hukum. Maunya Baruk adalah Tuhan jangan hukum dah. Tuhan angkatlah hukuman dan buat mereka bertobat gitu ya. Tapi Tuhan bilang gak usah. Karena Yeremia sudah dikurung, dia minta Baruk yang menulis sekaligus menyampaikannya. Lalu Tuhan berkata, aku akan memberikan nyawamu sebagai jarahan kemana engkau pergi. Nah, di sini saya menemukan dua jawaban. Jawaban pertama bahwa pandemi ini, situasi yang ada sekarang ini, tidak bisa kita bilang itu di luar kehendak Tuhan, di luar kuasa Tuhan. Ini memang Tuhan yang berkuasa atasnya. Memang saudara, saya sendiri bergumul bahwa setiap hal ya, jadi setiap hal yang Tuhan hadirkan, terutama untuk hukuman, pasti ada tujuannya supaya terjadi pertobatan atau menunjukkan kuasa Tuhan. Nah, lebih di sini adalah hadirnya pandemi ini bagi saya adalah supaya kita diingatkan ya, Allah berkuasa. Allah tidak mau orang hanya hidup mementingkan hidup di dunia ini, lupa bahwa ada Tuhan. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, ya Yesus ketika dikasih tahu bahwa Lazarus itu sakit, sebetulnya lebih tepat dikasih tahu Lazarus sakit dan mau mati atau hampir mati. Ya, jadi seperti sekarang ini kalau kena COVID ya orang udah pada takut mati aja ya. Dan memang harus kita katakan bahwa ada yang mati, tapi banyak yang sembuh. Maka Yesus menjawab,
penyakit itu tidak membawa kematian, tapi anak manusia akan dipermuliakan. Saya yakin ayat ini berlaku untuk semua sakit. Bagi saya, saudara, penyakit itu tidak membawa kematian, mau penyakit apapun. Kalau belum waktunya Tuhan, kita pasti sembuh. Saudara, ada 2 kesaksian yang saya gabungkan atau sebagai perbandingan. Ya, ada saudara kita yang masih muda, kena COVID ini, dia cari-cari rumah sakit ya. Akhirnya Tuhan buka jalan, masuk IGD, lalu akhirnya bisa dirawat dan seterusnya. Kita senang waktu mendengar dia bisa masuk ICU dan proses makin baik. Tiba-tiba saudara, drop dan akhirnya meninggal. Sedangkan ada jemaat yang lain juga saya ditelepon, saya juga bingung ya. Udah tahu pasti nggak ada rumah sakit ya. Dia sudah tua, jadi anaknya juga bingung ya. Kalau bawa dia keliling cari rumah sakit, keburu mati di mobil kan. Akhirnya dia putusin, tidak bawa, dan dia berdoa dan Tuhan kasih hikmat saudara. Tuhan dia kasih lidah buaya mentah ke papanya, lalu dia ambil bawang putih sama lada hitam, dia rebus, akhirnya ada yang diminum, ada yang dihirup. Lalu yang luar biasa adalah oksigen nggak ada, papanya sesak napas ya, saturasinya turun, dia bingung, akhirnya lagi cari-cari tabung oksigen, dia pakai akal, pompa akuarium dia pakai 2, dia pakai botol, dia kasih isi air, dan dia pintar, dia nggak pakai air minum biasa atau air aqua biasa, dia pakai air kangen ya, yang sudah O2 ya, yang murni. Dan puji Tuhan, bapaknya sampai sekarang udah sehat, udah sembuh. Nah saudara, bagi saya, kalau hidup kita itu di tangan Tuhan, kalau memang waktunya Tuhan suruh pulang, walaupun sudah sampai di ICU, pengobatan pun tetap. Kalau waktunya Tuhan panggil ya, kita pasti pulang ke rumah Bapa. Tapi kalau belum, tidak perlu masuk ICU, sampai sembuh, tidak masuk rumah sakit, bahkan obat itu juga ala kadar obat resep dokter yang dikasih, dikirim, bisa sembuh saudara. Maka Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita memang harus jaga ya, waspada, usahakan ya, kalau tidak perlu keluar ya tidak usah keluar, kalau perlu keluar pakai masker dan betul-betul protokol kesehatan dijaga ya, selesai ya cepat pulang dan tidak terlalu khawatir, tidak terlalu takut, tapi selalu berharap, bersandar pada Tuhan. Kalau sakit, berdoa sama Tuhan, berserah sama Tuhan, percaya Tuhan berkuasa atas penyakit itu, demikian juga hidup kita, sehingga kita tidak stres, kita bisa tenang menghadapi semua hal yang Tuhan izinkan terjadi. Dan saya harap ini menjadi sesuatu yang menguatkan Anda dan menguatkan saya, sebab besok lusa kita tidak tahu ya, katanya ini gelombang kedua belum selesai, ada gelombang ketiga datang, kita nggak tahu. Sedangkan di Cungkuo udah terkontrol ya, dengan baik ya, terkendali. Di tempat lain India terkendali. Kita nggak tahu di Indonesia, sulit memang. Orang-orang pada nggak mau, nah, kita nggak boleh ya, kita mesti ikuti ya prokes dan segala. Jangan sampai seperti mereka bandel dan tetap bilang nggak ada COVID dan apa dan sebagainya. Biar Tuhan tolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kalau sampai hari ini COVID ini masih ada, bahkan Indonesia belum selesai gelombang kedua, diperkirakan gelombang ketiga akan datang. Namun Tuhan, kami melalui firman-Mu diingatkan bahwa ini semua memang Tuhan sedang menyatakan kemuliaan-Nya. Tuhan hadirkan ini untuk manusia tidak sombong tapi kembali kepada Tuhan. Dan hidup kami ini di tangan-Mu Tuhan.
Bahkan Engkau sendiri waktu Lazarus dilaporkan sakit keras dan akan mati, Engkau katakan penyakit tidak membawa kematian, tapi anak manusia akan dipermuliakan. Tuhan Yesus, mampukan kami jaga prokes, kami hati-hati, kami waspada, tidak menganggap remeh, tidak membandel. Karena hari ini banyak orang di luar sana membandel, tidak pakai masker, bahkan memprovokasi dan segala macam. Tapi biarlah kami jaga semua dengan baik, dan kami percaya hidup kami di tangan Tuhan. Seizin Tuhan kalau terjadi, biar kami berharap pada Tuhan. Dengan kekuatan dari Tuhan kami akan menghadapi semua sakit penyakit itu. Terima kasih Tuhan, berkati untuk ekonomi, untuk kehidupan keluarga, dan rasa terbatas ini, tidak bebas ini, biarlah kami sabar di tengah situasi seperti ini. Kami bersyukur, berdoa demi nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.